Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin melakukan presentasi mengenai sejarah peradaban Islam di Andalusia. Di bawah ini merupakan gambar dari wilayah Andalusia. Peta dari Andalusia atau Spanyol sekiranya seperti ini. Next. Pembahasan yang akan kita bahas. Poin 1, kita akan membahas bagaimana awalnya Islam masuk ke Andalusia. Untuk poin kedua, kita akan membahas perkembangan Islam di Andalusia. Dan poin terakhir, kita akan membahas peradaban Islam yang terjadi di Andalusia. Next. Poin 1. Awal masuk Islam di Andalusia. Spanyol diduduki umat Islam pada masa kepemimpinan Khalifah Walid sekitar 750 sampai 715 Masehi. Ia merupakan salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang kepemimpinannya berpusat di Damaskus. Sebelum ditaklukkannya Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara terjadi pada zaman Khalifah Abdul Malik, yaitu sekitar 685 sampai 705 Masehi. Islam masuk tanah subur Spanyol dengan cara menaklukkan atau ekspedisi. Dalam hal penaklukan itu, ada 3 nama yang paling berjasa dalam sejarah penaklukan negeri tersebut. Mereka adalah Musa ibnu Nusair, Tariq ibnu Ziyad, dan Torif ibnu Malik. Mereka bertiga mempunyai peranannya sendiri-sendiri. Tokoh-tokoh yang paling berjasa dalam penaklukan Andalusia. Yang pertama, ada Musa ibnu Nusair. Pada masa Khalifah Al-Walid, Musa ibnu Nusair diangkat menjadi gubernur yang menggantikan Hasan ibnu Nu'man. Di zaman Al-Walid itu, Musa ibnu Nusair memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Selain itu, ia juga menyempurnakan penaklukan di daerah-daerah bekas kekuasaan bangsa barbar di pegunungan-pegunungan sehingga mereka menyatakan setia dan berjanji tidak akan membuat kekacauan. Yang kedua ada Tariq ibnu Ziyad. Ia disebut juga sebagai sosok perintis atau penyelidik. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa itu dengan satu pasukan perang yang berjumlah 500 orang, di antaranya tentara yang berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Ia menang dan kembali ke Afrika Utara membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Yang ketiga ada Torif ibnu Malik. Pada tahun 711 Masehi, Tariq ibnu Ziyad membawa pasukannya ke Spanyol sebanyak 700 orang atas perintah Musa ibnu Nusair. Pasukannya terdiri dari sebagian besar suku barbar yang didukung oleh Musa ibnu Nusair dan sebagian lagi orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid. Kemenangan pertama yang dicapai oleh Tariq ibnu Ziyad membuka jalan untuk penaklukan wilayah yang lebih luas lagi. Untuk urutannya sebenarnya ini kalau misal diurutkan, yang pertama itu adalah Tariq ibnu Ziyad karena ia membuka jalannya. Kemudian untuk Torif ibnu Malik, dia adalah seorang penakluknya. Jadi pembuka jalannya adalah Tariq, penakluknya adalah Torif.
Sedangkan Musa ibnu Nusair itu seperti pendukungnya. Next. Poin yang kedua yaitu perkembangan Islam di Andalusia. Dari pertama kali Islam menginjakan kaki di tanah Spanyol, Islam memainkan peran yang sangat besar. Masa itu berlangsung lebih dari 7,5 abad hingga masa ini dengan menjadi 6 periode. 1. Periode pertama dari tahun 711 sampai 755 Masehi. Periode ini Spanyol berada di bawah pemerintah para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna. Gangguan-gangguan ataupun konflik masih terjadi, baik dari dalam maupun dari luar. Maka, dalam periode ini, Islam di Spanyol belum melakukan pembangunan di bidang peradaban dan kebudayaan. 2. Periode kedua, dari tahun 755 sampai 912 Masehi. Periode ini, umat Islam mulai memperoleh kemajuan baik dalam politik maupun peradaban. Misalnya, didirikannya Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar. Meskipun demikian, berbagai ancaman dan kerusuhan sering terjadi. Selain itu, Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir, atau Panglima atau Gubernur. Amir pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol pada tahun 755 Masehi dan diberi gelar Al-Dakhil. Tiga, periode ketiga. Terjadi pada tahun 912 sampai 1013 Masehi. Periode ini umat Islam Spanyol mencapai penduduk kemajuan dan kejayaan menyaingi kejayaan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Pada kepemimpinan Abdurrahman III, ia mendirikan Universitas Cordova dan perpustakaan memiliki koleksi ratusan buku. Pada masa ini, masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran yang tinggi. Periode ini berlangsung dari pemerintahan Abdul Ar-Rahman III yang bergelar An-Nasir, sampai munculnya raja-raja kelompok yang dikenal dengan sebutan Muluk At-Tawaif. Periode keempat, dari tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Muluku At-Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Toledo, dan lainnya. Akibatnya, umat Islam banyak bertikai secara intern sehingga membuat kehidupan politik tidak stabil. Namun, kehidupan intelektual terus berkembang. Yang kelima, periode kelima, dari tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Kekuasaan dinasti Murabitum atau dinasti Muwahhidun menjadi satu kekuatan yang dominan, sehingga dapat memukul mundur kekuatan-kekuatan Kristen serta menguasai kota-kota Muslim. Tidak lama setelah itu, Muwahhidun kalah dan meninggalkan Spanyol, sehingga membuat umat Islam semakin terpojok dan terlepaslah kekuasaan Islam dari Spanyol. Yang keenam, periode yang keenam. Dari tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Peradaban kembali mengalami kemajuan. Tetapi secara politik, dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil dan Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmad. Pada tahun 1492 berakhirlah dinasti ini. Dengan demikian,
berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol. Umat Islam dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, sehingga dapat dikatakan tidak ada lagi umat Islam di daerah ini. Yang ketiga merupakan peradaban Islam di Andalusia. Kemajuan Islam di Andalusia sangat menonjol dalam berbagai bidang, baik dalam bidang intelektual yang menyebabkan kebangkitan Eropa saat ini, bidang kebudayaan dalam hal ini bangunan fisik atau arsitektur, maupun bidang-bidang lainnya. Adapun beberapa bidangnya yaitu yang pertama perkembangan ekonomi. Perkembangan baru Andalusia juga didukung oleh kemakmuran ekonomi pada abad ke-9 dan abad ke-10. Perkenalan dengan pertanian irigasi yang didasarkan pada pola-pola negeri timur mengantarkan pada kebudidayaan sejumlah tanaman pertanian yang dapat diperjualbelikan, meliputi buah ceri, apel, buah delima, pohon ara, buah kurma, tebu, pisang, kapas, rami, dan sutra. Beberapa kota seperti Seville dan Cordova mengalami kemakmuran lantaran melimpahnya produksi pertanian dan perdagangan internasional. Yang kedua merupakan kemajuan intelektual dan ilmu agama. Pada kemajuan ini dibagi menjadi 5 bidang, yaitu filsafat, sejarah, sains, bahasa sastra, musik, dan bangunan. Filsafat, minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan, yakni selama pemerintahan Bani Umayyah yang kelima. Kajian filsafat ini dilanjutkan oleh tokoh penguasa selanjutnya, yakni Al-Hakam pada 961 sampai 976 Masehi. Tokoh-tokoh filsafat yang lahir pada masa itu diantara lain Abu Bakar Muhammad Ibnu As-Sayyid yang lebih dikenal dengan Ibnu Bajjah. Melalui pemikirannya, Ibnu Bajjah sering mengembangkan berbagai permasalahan yang lebih etis dan eskatologis. Filosof selanjutnya adalah Abu Bakar Ibnu Tufail. Melalui berbagai karyanya, ia banyak menulis masalah kedokteran, astronomi, dan filsafat. Karya filsafat lainnya yang dikenal berjudul Hai Ibnu Yaqzan. Pada filosof lainnya adalah Ibnu Maimun, Ibnu Arabi, Sulaiman Ibnu Yahya, juga Ibnu Rushd yang juga dikenal sebagai ahli fikih. Selanjutnya yaitu di bidang sejarah, Islam telah melahirkan banyak penulis sejarah terkenal, di antaranya Zubair dari Valencia yang menulis sejarah tentang negeri-negeri Muslim di Mediterania, serta Sisilia. Tokoh lainnya Ibnu Al-Khatib yang menulis sejarah tentang Granada dan Ibnu Khaldun yang merupakan seorang perumus filsafat sejarah. Karya besarnya yang lain yang ditulis oleh sejarawan Andalusia Islam adalah Tarikh Iftia Al-Andalus yang ditulis oleh Ibnu Qutyah. Dia lahir dan dibesarkan di Cordova, wafat pada tahun 977 Masehi. Selain itu, karya besar lainnya ditulis oleh Ibnu Hayyan yang berjudul Al-Muqrobis fi Tarikh Ar-Rizal Al-Andalus. Selanjutnya di bidang sains. Sains yang berkembang di Andalusia pada masa itu banyak sekali, di antaranya ilmu kedokteran, farmasi, kimia, fisika, pertanian, dan lain-lainnya. Di antara para ilmuwan yang dikenal dalam bidang ilmu kimia dan astronomi adalah
Abbas ibnu Farnas. Ia adalah orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dan batu. Tokoh lain yaitu Ibnu Yahya an-Naqash, ilmuwan yang dikenal dalam bidang botani dan farmasi di Andalusia. Bahkan di seluruh dunia Islam, ia adalah Abdullah ibnu Muhammad al-Baitor yang lahir di Malaga. Di antara karyanya adalah Al-Mughni fi Adwiyah Al-Mufradah tentang pengobatan dan Al-Jami fi Adwiyah Al-Mufradah yang merupakan catatan mengenai obat-obatan dari binatang, sayuran, dan mineral. Yang lain yaitu bahasa, sastra, dan musik. Pada masa Islam di Andalusia banyak yang ahli dan mahir dalam bahasa Arab. Tokoh-tokoh dalam bidang bahasa diantaranya Ibnu Syayidi, Ibnu Malik yang mengarang Al-Fiyah atau tata bahasa Arab, Ibnu Huruf, Ibnu Al-Hajj, Ibnu Ali Al-Ishbili, Abu Al-Hasan, Ibnu Usfur, dan Abu Hayyan Al-Gharnati. Di bidang sastra tersohor nama Ibnu Abdurrabbi dengan karyanya Al-Farid, ada Ibnu Al-Basam dengan karyanya Al-Khodkiro fi Masahin Al-Ahl Al-Jaziro, dan Al-Fat Ibnu Qodon dengan karyanya Kitab Al-Qolain. 5. Dalam bidang musik dan kesenian, indikasi kemajuannya adalah berdiri sekolah musik di Cordova oleh Al-Hasan Ibnu Nafi atau bisa disebut dengan Zaryan, yang merupakan seorang artis dan pencipta lagu di zamannya. Bidang terakhir adalah dalam bidang bangunan atau lebih dikenal dengan arsitektur. Kemegahan bangunan fisik Islam Andalusia sangat maju dan mendapat perhatian umat dan penguasa. Umumnya bangunan-bangunan di Andalusia memiliki nilai arsitektur yang tinggi. Jalan-jalan sebagai alat transportasi dibangun, pasar-pasar dibangun untuk membangun ekonomi, demikian pula irigasi, jembatan-jembatan, saluran air, dan lain-lainnya. Pembangunan fisik yang paling menonjol adalah pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, dan taman-taman. Di antara pembangunan yang megah adalah Masjid Cordova, kota Al-Zahra, istana Ja'fariyah di Saragossa, tembok Toledo, istana Al-Maknum, Masjid Seville, dan istana Al-Hamra di Granada. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kritik dan saran yang membangun, sangat kami harapkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.